Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Sabrina dari kelas 1 SIBD. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai inputan pada Java. Yang pertama itu ada if statement. If digunakan untuk menjalankan satu blok kode jika suatu kondisi bernilai true. Jika tidak memenuhi syarat, maka program akan mengabaikan pernyataan atau selesai. Pertama, masuk ke soal. Setelah kita membuat package dan kelas, kita lanjut membuat PSVM-nya. Ini menjadi tempat utama seluruh perintah dijalankan. Di dalamnya terdapat variabel bernama umur yang langsung diinputkan, misalnya 20. Jangan lupa kurung kurawalnya, karena kurung kurawal itu akan menyebabkan error seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat sistem out print-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita jalankan program yang sudah kita buat. Nah, inilah hasil output yang kita buat dari program kita. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke if-else. Apa itu if-else? Digunakan untuk memilih antara dua pilihan eksekusi. Satu pilihan jika kondisi true dan pilihan lainnya jika false. Kita masuk ke dalam soal. Jika kelas sudah dibuat, kita lanjut ke PSVM-nya karena ini sebagai pusat eksekusi program. Di sini kita memakai scanner. Ini masih merah karena kita harus mengimpor Java Util Scanner-nya. Nah, sudah tidak merah. Kita menggunakan next in karena di sini integer. Pengguna diminta memasukkan nilai dan angka yang diketik disimpan di dalam variabel nilai. Misalnya ya, kita jangan lupa kurung kurawalnya karena jika kurang kurung kurawalnya akan menyebabkan error. Selanjutnya kita buat sistem outprint-nya. Setelah itu, program menggunakan struktur if-else untuk menentukan kelulusan. Jika nilai yang diinputkan pengguna lebih besar atau sama dengan 75, program menampilkan lulus.
Tapi jika tidak memenuhi syarat, blok else menjalankan perintah untuk menampilkan tidak lulus. Tidak lulus. Struktur ini memberikan dua kemungkinan hasil berdasarkan kondisi. Setelah ini, kita jalankan programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Contohnya kita masukkan nilai 90. Nah, lulus. Tapi bagaimana kalau kita masukkan nilai di bawah 75? Misalnya kita masukkan nilai 65. Nah, sistem akan menampilkan tidak lulus. Setelah itu, kita lanjut ke if-else statement. Apa itu? Digunakan untuk memeriksa banyak kondisi secara berurutan. Pilihan eksekusi pertama yang kondisinya true akan dijalankan. Bentuk ini merupakan penggunaan bentuk if-else secara majemuk. Pernyataan if pada else if akan dieksekusi jika hasil pernyataan if sebelumnya bernilai false. Kita masuk ke soal. Program ini diawali dengan impor terlebih dahulu karena kita kali ini menggunakan Goption, jadi kita harus mengimpor Java X Goption Paint. Ini ya teman-teman, jangan lupa titik komanya. Setelah itu, kita tidak boleh lupa membuat PSVM-nya yang menjadi titik utama masuk program. Semua perintah di dalam blok ini akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Kita akan menentukan indeks prestasi mahasiswa. Pada bagian awal program, terdapat baris penting, yaitu integer nilai ujian, integer parseInt, Goption Paint Show Input Dialog. Goption akan menampilkan pop-up untuk meminta nilai ujian dari pengguna. Input yang masuk berupa teks atau string, sehingga harus diubah menjadi bilangan bulat menggunakan integer parseInt. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel nilai ujian yang ini. Selanjutnya, menyiapkan variabel char indeks yang akan digunakan untuk menyimpan huruf indeks nilai A, B, C, D, E, atau F.
Setelah variabel siap, program mulai mengevaluasi nilai ujian menggunakan struktur percabangan if-else, if-else. Pada percabangan yang pertama, kondisi if nilai ujian 90 diperiksa. Bila benar, maka indeks prestasi diset menjadi A. Nah, jika tidak, program diturunkan ke kondisi berikutnya, yaitu else if nilai ujian besar dari 80 yang memberikan nilai B. Kemudian kondisi berikutnya untuk C, D, dan E jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Kita ketik dulu ya. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka blok else terakhir dijalankan dan indeks diberikan nilai F.
Struktur if-else bertingkat ini memastikan bahwa hanya satu kondisi yang memenuhi dari atas ke bawah. Setelah indeks prestasi ditentukan, program menampilkan hasil menggunakan sistem outprint. Nah, setelah itu kita jalankan programnya. Inputkan nilai, misalnya kita buat nilai kita itu 80. Nah, sistem akan menampilkan nilai ujian akhir Anda adalah B. Selanjutnya kita masuk ke nested if atau if bersarang. If dapat ditulis dalam if lainnya untuk memeriksa lebih dari satu kondisi atau pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lain. Eksekusinya memperhatikan pernyataan if yang mewadahi pernyataan if yang ada. Kita masuk ke dalam soal. Soalnya yaitu, buatlah program untuk menentukan jenis tiket wahana berdasarkan umur dan tinggi badan pengunjung. Setelah kelas dibuat, kita jangan lupa untuk mengetik PSVM. Karena PSVM adalah pintu masuk utama tempat eksekusi program Java dimulai. Tanpa metode ini, program tidak bisa berjalan. Di program ini kita akan menggunakan scanner. Nah, ini masih merah karena kita memerlukan impor Java Util scannernya. Setelah itu, kita memerlukan sistem outprint untuk memasukkan umur pengunjung. Pengguna diminta untuk memasukkan umur dan tinggi badan yang dibaca menggunakan SC Nextint karena datanya berupa bilangan bulat. Selanjutnya kita memerlukan juga sistem outprint masukkan tinggi.
Setelah mendapatkan dua input tersebut, program memulai proses pengecekan dengan nested if. Kita buat umurnya 12. Tingginya kita buat minimal 150. Jangan lupa untuk memperhatikan kurung kurawalnya, karena kurung kurawal ini bisa menyebabkan error. Pertama, program mengecek apakah umur pengguna minimal 12 tahun. Jika benar, program masuk ke kondisi yang kedua yang berada di dalamnya, yaitu memeriksa apakah tinggi badan pengunjung itu minimal 150 cm. Jika syarat itu terpenuhi, pengguna dianggap aman untuk naik wahana ekstrim. Namun, jika umurnya belum cukup tetapi tinggi badannya kurang dari 150, program mengarahkan pengguna ke wahana biasa karena dinilai lebih aman. Kodingannya sendiri yaitu jika pengecekan pertama umur minimal 12 tahun tidak terpenuhi, program masuk ke bagian else. Else yang ini, yang berarti pengguna berumur di bawah 12 tahun. Pada bagian ini, pengecekan tinggi dilakukan ulang, tetapi menggunakan batasan yang lebih rendah. Jika tinggi badan mencapai 120 cm, anak-anak tersebut boleh menaiki wahana anak-anak. Sebaliknya, jika tinggi belum mencapai syarat minimum, program menyatakan bahwa tidak boleh naik wahana karena dianggap belum aman. Nah, setelah program selesai diketik, kita akan menjalankan program tersebut. Masukkan umur kita, contohnya memasukkan umur 15 tahun ya. Tinggi badannya kita contoh 165. Nah, program akan menampilkan boleh naik wahana ekstrim. Kita coba ke
yang lain. Nah, contohnya kita masukkan umur 13 tahun ya. Tapi tinggi badannya itu 119. Nah, ini langsung boleh naik ke wahana biasa karena salah satu syaratnya itu terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke switch case. Switch alternatif dari if-else dan digunakan untuk pembuatan program yang memiliki lebih dari dua kondisi. Switch bekerja dengan cara memilih salah satu dari banyak kondisi yang tersedia, di mana jika kondisi tersebut bernilai benar, maka aksi yang ada pada blok kondisi tersebutlah yang akan dijalankan. Switch bekerja pada tipe data byte, short, char, int, dan string. Kita masuk ke soalnya. Soalnya itu ya, buatlah program Java untuk menentukan biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih user. Pertama, jika kita sudah membuat kelasnya, jangan lupa kita untuk memasukkan PSVM-nya. Kenapa harus ada PSVM? Karena PSVM ini adalah tempat mulai pertama kali program dijalankan. Java akan selalu menjalankan kode yang berada di dalam metode ini dulu. Program ini kita akan menggunakan scanner lagi. Jangan lupa untuk mengimporkan Java Util Scanner-nya. Setelah itu, sistem outprint untuk memasukkan jenis kendaraannya. Program menampilkan teks untuk meminta user memilih kendaraannya. User mengetik angka 1 sampai 4. NextInt ini dipakai untuk membaca angka tersebut. Nilainya disimpan di dalam variabel pilihan yang ini. Selanjutnya, switch pilihan. Switch digunakan untuk mencocokkan nilai pilihan dengan beberapa case. Pilihan user diproses satu persatu. Kita taruh tarifnya itu 2000 untuk motor. Jika di input 1 berarti motor. Program menampilkan tarif parkir motor. Selanjutnya
kita menuliskan break. Break membuat program keluar dari switch agar tidak lanjut ke case lain. Yang digunakan ini titik biasa ya teman-teman, bukan titik koma. Mobil kita pasang tarifnya yaitu 5.000 contohnya. Kita ketik dulu case-case-nya yang akan di-outputkan nanti. Yang case 3 ini kita masukkan kendaraan truk misalnya. Tarifnya yaitu 12.000. Case 4. Case 4 ini kita menggunakan kendaraan bus. Selanjutnya, setelah kita mengetikkan case-case-nya, kita lanjut ke default. Nah, default ini, blok ini akan dijalankan jika user memasukkan angka di luar daftar. Nah, jika sudah terketik seperti ini, kita jalankan programnya. Misalnya kita menggunakan mobil, berarti itu 2. Nah, inilah output yang kita buat. Nah, inilah hasil output dari program yang kita kerjakan tadi. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.